Welcome. Untuk mengisi liburan panjangnya, Diki, Rido, Laras, dan Meli mereka mengadakan camping ke puncak Gunung Papandayan. Memang sudah jauh-jauh hari mereka berencana untuk ke sana. Diki pacarnya Laras dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring, suka tantangan, dan suka dengan suasana baru. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah mereka beres mengepak semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat muda-mudi itu. Tiba di suatu desa di kaki gunung, mobil pun berhenti. Di desa itu memang agak sepi. Mereka rencananya mau bertemu dengan kepala desa untuk menitipkan mobilnya, karena mobil gak mungkin bisa naik ke gunung dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun, dan di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas menyusun ke bawah di tebing berbukit. Menambah kesejukan panorama alam, sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Mang, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, itu Den, yang pagarnya berwarna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini, dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu. Oh ya Den, hati-hati kalau ke sana ya. Ada hutan yang dipagar. Kalian jangan coba-coba masuk ke hutan yang dipagar itu. Kalau mau camping di luar pagar saja Den. Kalau bisa agak jauhan dari hutan itu. Kan masih banyak tempat yang lain yang lebih bagus," kata petani itu. "Memang kenapa Mang? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun ikut bertanya. "Gak juga Neng, ya hanya hutan itu aja Neng. Hutannya gak luas, cuma sengaja dipagar sama Bapak Kuncen Gunung dan ada larangan masuk ke situ.
Memang gak tahu jelas apa sebabnya, Neng. Tapi yang pasti semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendekati atau berkemping supaya mematuhi larangannya. Tutur petani menjelaskan. Oh gitu ya, Mang, kata Meli. Iya, Neng, kalau gitu Mamang permisi dulu ya, kata petani itu. Iya, Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan. Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. Mereka berempat saling bertatapan. Gimana nih, Dik? Apa kita naik aja atau pulang lagi ke Jakarta? Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si Mamang nakut-nakutin aja. Rido menggerutu heran. Ya kita jadi camping di sana dong. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si Mamang tadi. Kan si Mamang juga gak melarang camping di sana. Si Mamang hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kali. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si Mamang tadi, kata Diki. Ya udahlah kalau gitu, gimana baiknya aja. Rido, Meli, Laras pun pada menganggukkan kepalanya. Setelah sampai di rumah Pak Kades, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang buka pintu. Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades? Dengan nada sopan, Diki bertanya. Iya, saya sendiri. Ayo, silakan masuk. Kita bicarakan di dalam aja. Dengan ramah Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. Ada apa ya? Dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades. Kami dari Jakarta, Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak gunung. Kalau nggak keberatan, kami mau nitipin mobil di sini, Pak, kata Diki. Oh, nggak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Hehehe. Silahkan aja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga bisa masuk. Seraya bercanda, Pak Kades mengizinkan. Hehehe. Iya, Pak. Makasih sebelumnya. Kami cuma bawa 1 mobil kok, Pak, jawab Diki sambil tersenyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades kembali. Enggak, Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok, jawab Diki lagi. Oh gitu. Oh iya, satu lagi. Di sana kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar. Tak apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian ya. Kalau mau camping lebih baik agak jauhan dari hutan itu, tutur Pak Kades. Iya, Pak, kami sudah tahu dari Bapak petani yang lewat tadi, jawab Diki lagi. Oh gitu, ya sudah, selamat mendaki aja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik melewati bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal nan curam. Sesekali mereka menghela napas, berhenti sejenak dan melanjutkannya kembali. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke puncak gunung Papandayan. Rasa lega terlihat di wajah mereka. Sepertinya tempat ini cocok buat diriin tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air.
kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu, memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rido bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya dok, padahal hutannya gak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Diki. Bener dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas kali, kata Rido. Hus, lu sok tahu. Diam lu. Di sini lu jangan asal bicara, kata Diki mengingatkan. Iya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini? Tanya Rido. Gak apa-apa kayaknya. Soalnya kita masih berada di luar pagar itu. Lagian jarak kita kan masih jauh ke hutan sana, Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih. Laras dan Meli berteriak-teriak. Iya, sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya, Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang matahari sudah mulai turun menuju sore, akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan membagikannya. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersuka cita itu. Sesaat sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang dipagar tadi. Kok itu kan? Itu telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras dan Meli pun melihat apa yang ditunjuk. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak rumah, seperti suatu perkampungan. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Mereka berempat pun mengerutkan kening. Tiba-tiba Rido bicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi siang kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang udah terlihat. Ya karena ada lampu listrik yang menyala. Bener nggak? Iya sih. Tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi, Diki menjawab sambil melirik ke arah Rido. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung emang seharusnya dipagar. Kalau nggak dipagar, ntar ada kecoa masuk, terus lari-lari dan terbang, nempel di kening. Ih, takut. Meli nimbrung. Omongannya nggak jelas, penuh candaan. Mel, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama hal gaib tahu. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Meli cemberut manja. Oh ya Mel, antar aku yuk.
Aku gerah nih, pingin mandi. Aku nggak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lu berani nggak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu itu kampung beneran atau hanya hutan, kata Rido. Sarap lo. Gah, Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Lu takut? Lagian kita kan gak mau masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ. Bujuk Rido bersemangat. Enggak, lagian lo jangan main-main dengan hal yang kayak gini deh, kata Diki. Bukannya gue takut, tapi gue hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku, sambungnya. Alah, bilang aja lo takut. Gue penasaran dik. Kalau lo takut, biar gue aja yang pergi sendiri ke sana. Gue yakin bahwa itu memang benar rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Lunya aja yang terlalu mendramatisir keadaan, kata Rido semakin bersemangat. Lu jangan terlalu kepo dok. Ini bukan Jakarta tahu, ini hutan. Ingat loh, kata Diki. Justru di Jakarta nggak ada yang kayak gini dik. Makanya gue pingin cari tahu, sahut Rido. Capek ya ngomong sama kamu, gak ada habisnya. Terserah lu aja lah mau gimana. Diki jadi merasa kesal dengan Rido yang terus bersikeras ingin melihat ke kampung itu. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong. Lagian gue cuma bercanda. Gue juga sama-sama takut kali, kata Rido. Terserah lu ah. Ya udah, gue mau mandi dulu, nyusul cewek gue. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gue ikutlah. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki yang menghiraukannya. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu yuk, nyiapin makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo, Laras menganggukkan kepala. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Setelah pada matang dan siap santap, mereka lalu makan bersama. Kok habis makan malah ngantuk ya? Rido menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Dasar anak SMK loh. Sudah makan kabur. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah. Capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu bakar. Oh iya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lu sendirian di luar?
Laras menatap Diki. "Iya, bentar lagi. Belum ngantuk," jawab Diki. "Ya udah, aku tidur duluan ya. Selamat malam sayang. Jangan malam-malam tidurnya." Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi siang dia melihat sangat jelas bahwa kampung itu adalah hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak, Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan seperti bermain kelereng. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 12 malam. Aneh. Kenapa orang tua mereka membiarkannya? Gumam Diki heran. Perlahan Diki berdiri dan tak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis, ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu. Hingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah seorang wanita lagi asik menyisir kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu siang saja? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar. Kemudian membalikkan badan dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Rido. Nafasnya masih terengah-engah naik turun. Loh, kok Rido nggak ada? Kemana ya? Gumam Diki. Kemudian dia keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. "Mel, Ras, Rido nggak ada. Kemana ya?" tanya Diki. Aku ngantuk jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. "Mel, serius, Rido nggak ada. Ras, bangun sayang, ada yang gak beres nih," kata Diki menegaskan. "Emang Rido kemana?" Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Rido.
Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Rido. "Sayang, kamu kemana sih? Kok nggak bilang-bilang?" Meli pun menangis. "Aku curiga Rido pergi ke kampung itu." Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. "Kenapa kamu yakin?" Meli bertanya. "Gak begitu yakin juga sih. Aku cuma curiga aja. Masalahnya aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang menghipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Rido. Sebenarnya saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia ingin tahu keadaan kampung itu, tapi aku menolaknya," tutur Diki. "Kok dia nekat sih, Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo amat sih dia." Meli menangis lagi. "Ya udah yuk, kita lihat ke sana saja. Mumpung belum lama, kita jangan membuang waktu," ujar Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah berlari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras dan Diki terbelalak. Memang benar, Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. "Rido, berhenti, jangan masuk, lu sadar doh," teriak mereka bertiga. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan dia masuk. "Sayang, jangan, bahaya tahu," Meli berteriak. Nafasnya terengah kecapean karena lari mengejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. "Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rido," Meli bertanya cemas. "Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu aja di sini," jawab Diki menenangkan. Mereka bertiga pun duduk di depan pintu pagar. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tak kunjung keluar. Meli berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil menggerutu cemas. "Aku gak mungkin diam kayak gini. Aku gak bisa terima jika terjadi apa-apa sama Rido. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido gak balik. Kalau begini, mau gak mau, aku harus masuk menyusulnya." "Mel, lu harus tenang." Diki berdiri menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk ke pintu kabar. "Lu cemas? Sama, kita juga cemas. Walaupun bagaimanapun, Rido teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan ke warga desa." "Tapi kapan, Dik? Lama tahu. Dari desa sini ke sana kan jauh," tanya Meli. "Iya Mel, tapi kalau lu masuk juga belum tentu lu bisa menolong. Ingat, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku," Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki dan Diki pun terjatuh. "Gak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku sama Rido." Meli kemudian lari
dan masuk pintu pagar yang masih terbuka. "Meli!" Laras berteriak. "Lu jangan nekat, Mel!" Laras menangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. "Kenapa jadi kayak gini, Dik? Aku takut mereka kenapa-napa," Laras berkata dengan cemas. "Kamu harus tenang, Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini. Ayo, Ras, kita pergi." Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa lampu senter. Dan mereka pun langsung turun menuju desa.